Saya sering menyatakan bahwa di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. Bagi yang ingin yang membantah bahwa itu tidak terjadi, fakta menunjukkan, mohon maaf, ini di belakang saya, ini sekitar 1 sampai 2 km, itu terlihat laut yang sudah dipagar, dan anehnya 9 lembaga termasuk Pak Sugeng Angkatan Laut sudah pernah memeriksa pagar ini dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 km. Anehnya tidak ada satu lembaga pun termasuk Angkatan Laut yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana itu sudah tidak ada negara. Bapak bisa bayangkan Angkatan Laut nggak berani menyatakan siapa yang memagar itu. Dan mereka sudah menemukan bahwa itu ada pagar. Ini faktanya di belakang ini dipagar dan nelayan tidak bisa masuk lagi karena sudah dipagar. Sampai sekarang tidak ada yang berani. Jadi mohon maaf yang membantah, ini mereka belum bangun, mereka belum bebaskan, mereka belum menguasai, tapi sudah terjadi negara dalam negara. Apalagi sudah menguasai. Jadi bagi yang masih membela bahwa tidak ada negara dalam negara, PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Wartawan mau datang masuk ke pantai diusir. Sekarang mereka belum dapat hak apa-apa dari pagar, dan seluruh lembaga tidak ada yang berani satu pun menyatakan siapa yang memagar. Ada apa? Artinya apakah kita masih merdeka? Oke? Kepada aparat baik TNI, Polri, lihatlah negaramu sudah dijajah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik kawan, kita jumpa lagi. Sekedar tambah informasi ya. Jadi di sini salah seorang warga negara Indonesia, dan beliau sudah termasuk tokoh nasional, Pak Said Didu, ini mengecek langsung ke lapangan terkait kondisi dan keadaan di PIK. Nah, di mana di situ beliau mengatakan ya seakan-akan ada negara dalam negara di PIK ini, dan bahkan informasinya tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Ini lucu kawan, lucu kalau di situ dipagar di laut, terus nggak boleh orang masuk. Nah ini memang sangat-sangat menjadi pertanyaan ya bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Nah tentunya ini harus ada klarifikasi dari pihak PIK. Ya harus ada klarifikasi terkait kondisi yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Ya jangan sampai ada istilah disebut tadi negara dalam negara, itu tidak ada, itu tidak boleh. Ini harus dijelaskan oleh pihak PIK yang ada di Jakarta Utara terkait masalah ini. Ya. Kenapa itu dipagar? Ya, ada apa? Ya. Karena ini menjadi perdebatan publik, ya. Perdebatan rakyat Indonesia. Ya. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Seperti kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, terbentuk oleh perjuangan rakyat Indonesia di masa lalu, berjuang mati-matian. Nah, sehingga ditemukanlah hal-hal yang begini. Bahkan sampai Angkatan Laut juga belum tidak bisa memberi jawaban. Bagaimana dengan para elit-elit politik menyikapi ini? Bagaimana dengan para penguasa di negeri ini menyikapi ini? Apakah betul PIK itu seperti negara dalam negara atau bagaimana? Nah ini harus diklarifikasi sekali lagi oleh pihak PIK. Dan perwakilan rakyat harus turun ini melihat begini. Ada apa sebenarnya? Mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi ini ada jawaban yang bisa memuaskan seluruh pihak.
jangan sampai pemerintahan ya Prabowo Gibran terkendala dengan hal begini. Padahal Pak Prabowo akan sangat berat menjalankan program ke depan jika tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kita semua agar mengedepankan persatuan Indonesia. Ingat kawan, ke depan ini kita akan melaksanakan hilirisasi yang menjadi cita-cita utama Pak Prabowo. Hilirisasi berbagai sumber, baik itu hilirisasi di bidang pertanian, di bidang pertambangan, dan lain-lainnya. Karena cita-cita Pak Prabowo adalah cita-cita bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Kita akan menciptakan produk dalam negeri seperti mobil, motor, pesawat, kapal, jam tangan. Kita akan hilirisasi sektor pertanian, perikanan. Nah, tentunya ini tidak main-main. Apa hubungannya dengan PIK? Nah, otomatis wilayah itu juga akan kena dampak hilirisasi. Hilirisasi ke lautan. Jadi tidak boleh ada di pagar-pagar. Makanya di sini harus ada klarifikasi benar dari pihak PIK. Apa maksud dan tujuan itu di pagar-pagar itu laut itu? Karena kalau jika hilirisasi dijalankan, tidak boleh ada sekat-sekat, tidak boleh. Semua laut itu adalah milik negara, tidak ada milik perorangan. Itu milik negara. Nah, kita sambil menunggu seperti apa klarifikasi dari PIK kawan, sambil melihat, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu itu harus menjadi perhatian buat kita semua, khususnya pemerintah. Karena sekali lagi jangan sampai apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, yaitu ada negara dalam negara itu terjadi. Itu tidak boleh di NKRI ini, tidak boleh. Karena apa? Pak Prabowo sudah sangat tegas, sudah sangat jelas terkait nasionalisme, terkait cinta tanah air, terkait apa yang akan dikerjakan ke depan. Nah, ini saja pemberitahuan dari saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau bisa memberi jawaban terkait apa yang ditemukan oleh Pak Said Didu di PIK di Jakarta Utara. Demikian kawan, tetap jaga persatuan Indonesia. Ingat, hilirisasi menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo Gibran, yes.